Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan langsung mengarah kembali ke Bang Faisal. Bang Faisal, apa pandangan Anda jika memang sejumlah pihak menyorot begitu ya bahwa apa yang dilakukan Iran ini sama saja dengan membantah anggapan dan juga pandangan bahwa Iran ini memang Israel ini adalah negara yang kemudian ini tak terkalahkan begitu, baik dari segi militernya ataupun juga siapa yang berada di belakangnya. Ya, sebelum sampai ke sana saya mau menegaskan bahwa kalau memang gencatan senjata sepihak yang diumumkan Trump ini ditaati oleh Israel dengan Iran, itu artinya Trump berhasil menyelamatkan muka Netanyahu yang sudah terdesak karena serangan Iran. Karena kan belum pernah ada negara yang menyerang Iran tadi, menyerang Israel dalam waktu 52 tahun belum ada negara yang berperang. Dan satu lagi bahwa dengan perang sejak 13 Juni itu, Iran telah menjadi simbol melawan standar ganda internasional yang dipimpin Amerika. Ketika Iran yang belum punya, yang tidak ada bukti memiliki senjata nuklir dipropagandakan sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia, sedangkan Israel yang merupakan sekutu tidak pernah mengizinkan tim inspeksi dari IAEA untuk memeriksa fasilitas nuklirnya. Itu kan standar gandanya. Yang kedua, Iran sejak perang 13 Juni ini sudah menjadi simbol melawan hegemoni Amerika yang ingin mendikte negara-negara di Timur Tengah. Kita tahu salah satu proyek Trump sejak periode pertama adalah normalisasi, membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, Trump istilahnya tinggal semua negara Timur Tengah ini sebenarnya udah berada di bawah kendali Trump ya, termasuk Turki itu sendiri karena Turki kan gabung dengan NATO, kemudian juga punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, tinggal satu-satunya simbol yang tidak bisa didikte oleh Trump atau Amerika di Timur Tengah adalah Iran yang selalu yang sejak awal kemenangan revolusi menyatakan deklarasi bermusuhan dengan Zionis, bermusuhan dengan Amerika. Baik, bahkan pangkalan militernya saja ini kan dibangun pangkalan militer Amerika ini di negara-negara Timur Tengah kecuali di Iran, begitu, betul ya? Ya, memang benar. Ada sekitar 28 pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Oke, baik. Sebelum saya ke Mas Wahyu, mungkin saya ingin melihat kondisi terbaru ya yang saat ini berada di Iran begitu, bersama dengan kontributor TV One di Iran ada Said Idrus di sana. Selamat malam waktu Jakarta. Assalamualaikum. Said Idrus, seperti apa kondisi terkini di sana? Apakah serangan-serangan masih terus berdatangan di wilayah Teheran, Iran? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi masyarakat Indonesia. Sekarang pukul 3.30 waktu Iran. Di pukul 3 atau di pukul 15.00 waktu Iran, Israel baru saja melakukan serangan ke Tehran. Israel melakukan serangan tersebut dengan jet tempurnya dan merudal salah satu kawasan pertanian atau perkebunan di Tehran. Hal ini secara langsung menyatakan bahwa Israel melanggar gencatan senjata yang telah diumumkan oleh Trump pukul 2. 2 kali sudah Israel melakukan pelanggaran dalam gencatan senjata yang Trump sendiri yang katakan. Karena Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dimulai pukul 2 dini hari waktu Tehran, tapi Israel masih menyerang Tehran pada pukul 3.30 dini hari, dan akhirnya Iran menyerang balas dengan serangan yang cukup kuat pada pagi hari ini di pukul 7. Dan Iran menyatakan sekarang sudah selesai, kalau mau gencatan senjata, Iran akan terima dengan syarat bahwa Israel tidak lagi menyerang Iran. Tapi jika Israel menyerang Iran, maka Iran akan menyerang Israel lagi. Dan jika Amerika ikut campur tangan, maka Iran juga akan menyerang fasilitas-fasilitas atau pangkalan-pangkalan militer Amerika yang berada di kawasan. Saat ini kita sudah melihat lagi berita internasional juga telah mengabarkan bahwa Israel lagi-lagi melanggar perjanjian tersebut. Israel lagi-lagi melanggar gencatan senjata yang sudah diumumkan oleh Trump. Bahkan diumumkan oleh Israel sendiri pada pukul 3 sore atau 15.00 di mana Israel mengirimkan jet tempurnya sekali lagi dan merudal salah satu kawasan pertanian di Tehran. Dan jawaban dari Tehran cukup singkat dan cukup jelas serta keras bahwa Tehran akan membalas dengan kuat serangan yang dilakukan oleh Israel pada pukul 15.30. Oke, baik. Said Idrus, terima kasih banyak sudah mengabarkan seperti apa kemudian ini situasi di Iran. Kami harap kondisi Anda baik selalu di sana. Terima kasih. Assalamualaikum.
Baik, saya kembali ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, pada saat Anda berkunjung di tahun 91 dan juga 99 dengan Presiden Gus Dur kala itu ya, apakah sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang saat ini kemudian menuai sorotan, seperti salah satunya bahwa Iran ini akan membangun pabrik nuklir di negaranya? Apakah isu-isu ini juga sempat terdengar, Mas Wahyu? Iya, memang kami bicarakan tentang lebih banyak masalah agama dan kebudayaan. Tapi kemudian politik itu masuk ketika kunjungan yang kedua tahun 1999 ketika Gus Dur menjadi presiden. Dalam kunjungan waktu itu kami dijamu Presiden Muhammad Khatami. Dia mengatakan bahwa memang tuduhan-tuduhan itu tidaklah benar menurut mereka. Jadi selalu dianggap kita selalu disudutkan sebagai negara state sponsor terorisme, ya kan? Kemudian jadi penghasil nuklir dan seterusnya. Tapi sampai sekarang juga belum pernah terbukti kan. Tapi kan enak saja itu sebelah menuduh begitu rupa. Nah itu jadi selebihnya memang mereka banyak memberikan penjelasan sifatnya normatif keagamaan karena mengatakan bagaimana menjaga hubungan baik antara perbedaan pemikiran keagamaan atau mazhab agama antara Sunni di Indonesia dengan Syiah di Iran itu. Jadi rupanya waktu itu Gus Dur mencoba untuk mencari titik temu, ya kan, yang memang selama ini menurut beliau karena memang belum dikomunikasikan secara intensif sehingga timbul kesalahpahaman seperti itu. Oke, baik. Bu Susi, kalau saat ini ada upaya dari Presiden Rusia begitu ya, Vladimir Putin, untuk kemudian menjadi mediator, bahkan sudah ada rencana untuk menemui Menteri Luar Negeri dari Iran begitu. Anda melihat motivasi dari Putin ini apa, Bu? Ya, kalau lihat dari kesan dari seorang wartawan di CBS yang mengatakan yang sulit diprediksi adalah masuknya Putin, karena selalu Rusia itu mau masuk untuk mencederai lah hubungan Amerika dengan negara-negara lain. Tapi sebetulnya harus ada permainan yang seakan-akan ada sekelompok negara yang juga ikut membela Iran, karena Iran nggak boleh ditinggalkan sendiri ya. Dalam artian balance of power selalu menjadi kunci ya dalam hubungan internasional. Kalau Anda nggak bisa membalance kekuatan, ya Anda yang kena tindas, karena yang kuat itu bisa melakukan apapun juga, yang lemah akan menjadi korbannya. Jadi di sini lebih pada management of impression, oke? Jadi kesan-kesan yang di manage itu jelas terjadi. Jadi Iran ingin kelihatan bertemu dengan Putin, Putin ingin kelihatan menolong Iran, Donald Trump ingin kelihatan seperti orang yang mendahului apapun yang akan disepakati antara Abbas dengan Putin. Jadi ini adalah persoalan permainan-permainan yang sangat canggih yang hanya bisa dilakukan oleh negara-negara yang memang berpikir untuk menciptakan kesan-kesan tersebut. Kadang-kadang orang suka lalai ya, dalam artian kesan itu nomor satu, reputasi itu nomor satu. Kalau kita reputasinya kurang baik ya akan akhirnya nggak punya investor gitu loh ya. Jadi kesan-kesan itu memang dipermainkan untuk sampai nanti eyeball to eyeball. Kalau eyeball to eyeball artinya kalau mereka Putin dan Donald Trump udah merasa risikonya terlalu besar untuk terjadinya perang nuklir, mereka berhenti. Ini belum sampai, baru kira-kira baru berhenti, artinya gencatan senjata? Iya, kalau enggak kan mereka akan terjun. Ini masih lama ya kalau menurut Bu Susi gencatan senjatanya ya? Permainannya itu masih game of chicken ya. Siapa yang duluan swerve? Nah, kalau yang duluan swerve itu yang akan kalah. Baik. Jadi kayaknya dua mobil mau bertabrakan, siapa dulu yang menghindar? Nah, kalau sampai risikonya bisa dihitung, pasti berhenti mereka. Tapi kan sekarang masih omongan-omongan, masih omon-omon lah ya. Oke, baik.